apa yang kita simpulkan kalau kita belajar tentang bahasa roh ini? Ada beberapa hal penting ya yang harus kita pelajari. Ini saya ambil dari buku saya, Roh Kudus dan Karunia Roh. Yang pertama, bahasa roh bukanlah bahasa manusia. Iya, bahasa roh bukanlah bahasa manusia. Itu yang kita baca tadi. Kalau baca buku saya tadi, di sini, itu halaman 63 sampai halaman 64. Ya, itu penjelasannya. Nah, karena bukan bahasa manusia, maka Paulus mengatakan tidak seorang pun mengerti bahasa itu. Makanya pertama, kalau begitu, jangan menggunakan bahasa roh dalam pertemuan jemaat. Kalau toh menggunakannya, inilah namanya penertiban. Kalau toh menggunakannya, maka 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Itu yang benar, itu yang asli. Sekali lagi, 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Dan, ini tidak kalah penting, harus ada yang menafsirkan. Ini yang pertama. Silakan nomor 2, Fermata. Nomor 2, bahasa roh tidak dapat dimengerti. Ya, bahasa roh tidak dapat dimengerti. Itulah sebabnya tadi karena tidak dapat dimengerti, maka dikatakan tadi harus ada yang menafsirkan. Ya toh? Itu tadi jelas. Harus ada yang menafsirkan. Kalau tidak ada, gimana dong? Diam. Shut up. Ya. Tidak dapat dimengerti. Maka jangan dikursus. Dalam buku saya jelaskan, William Samarin, seorang ahli bahasa, telah meneliti semua fenomena bahasa roh. Maka kesimpulannya, tidak bersesuaian kata dengan kata. Jadi itu misteri. Yang ketiga, tolong Pak Samuel. Orang yang mengucap bahasa roh tidak dalam kondisi ekstasi atau kontrol. Iya. Orang yang sedang berbahasa roh tidak dalam kondisi ekstasi. Out of control. Itu halaman 65-67. Artinya apa? Dia mesti sadar. Sadar dia. Jangan dikatakan, karena saya berbahasa roh, maka saya nggak sadar. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 14, dikatakan seorang demi seorang bergiliran. Ya, kita tidak baca tadi sampai ke bawah, menghemat waktu supaya nanti bisa diskusi dengan bagus. Balik lagi ke Ibu Marito. 4. 4. Bahasa roh pada dasarnya diarahkan kepada Allah. Itu dia. Bahasa roh pada dasarnya diarahkan kepada siapa? Kepada Allah. Itu sebabnya karena bahasa roh diarahkan kepada Allah, maka dikatakan Paulus, kamu bicara kepada Allah saja. Ada orang berkata KISS, kiss. Bukan cium ya. Keep it simple, silence, kiss. Setiap yang berbahasa roh, kita tidak melarang. Jangan salah paham. Kita tidak melarang. Kalau itu asli dari Tuhan, dari Roh Kudus, maka kiss. Keep it simple, silence among you and your God. No way to use in the public. Jangan gunakan dalam umum pertemuan jemaat. Karena nggak ngerti. Itu bukan bahasa manusia.
Itu yang kita baca tadi ayat 1 dan ayat 2, 1-14. Tidak ada yang mengerti. Jadi jangan kalian gereja-gereja karismatik dalam rangka seolah-olah membesar-besarkan denominasimu, kamu menghina GKI, kau menghina GPIB, kau menghina GKPS, kau menghina HKBP, kalian menghina gereja-gereja yang tidak berbahasa roh. Sorry saja. Kalian yang tidak ngerti kitab suci, lalu kalian menyalahkan denominasi lain. Sekali lagi saya ulangi. Kalian dan pendeta kalian tidak ngerti kitab suci. Kalian menyalahkan denominasi lain. Kalau kalian tanya, kenapa gereja-gereja lain, Protestan, seperti denominasi HKBP, denominasi GKI, denominasi GPIB, denominasi Katolik, denominasi Anglikan, kenapa mereka tidak berbahasa roh dalam jemaat? Karena Alkitab mengajarkan, keep it simple silence, KISS, KISS. Barang siapa berbahasa roh, dia bukan berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Tidak seorang pun mengerti bahasanya. Begitu kan? Coba tolong dibaca sekali lagi Alkitabnya tadi. 1 Korintus 14 ayat 1 dan 2. Ibu Marita. 1 Korintus 14 ayat 1 dan 2. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, udah jelas. Jadi bahasa roh bukan diarahkan kepada manusia. Tolong sekali lagi ayat 2. Ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, oleh Roh Kudus. Yang asli begitu. Yang palsu gimana, Pak? Dibuat-buat. Dibuat-buat. Itu yang keempat. Nanti kalau lebih jelas baca di buku saya. Nomor 5. Permata. Yang kelima, bahasa roh bukan buah roh, tetapi karunia roh. Baca halaman 68 sampai 70. Ya, dalam kurunnya nggak usah ya, otomatis lihat orang. Terima kasih. Bahasa roh bukan buah roh, tetapi karunia roh. Apa bedanya? Kalau buah roh sama dan semua. Sama untuk semua orang dan semua. Galatia 5, 22-23. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Jadi, Vivi, ada berapa buah roh? 1, Pak. Ada 1. Tapi 9 rasa. Itu sebabnya, kalau kita sudah mengalami Roh Kudus, sudah didiami Roh Kudus, muncul buahnya rasa kasih, rasa sukacita, damai sejahtera. Jangan katakan, aku mengalami kasih, tidak mengalami sukacita. Enggak. Karena buah roh itu 1. Semuanya itu 1. Seperti makan buah apel, ada manisnya, ada asamnya, ada semacam pahit-pahitnya. Ya, jangan katakan hanya manis. Enggak. Ada juga pahitnya, ada juga asamnya, ada juga netralnya. Itulah buah apel. Nah, buah roh ada kasihnya, ada sukacitanya, damai sejahteranya, terus sampai penguasaan diri. Itu sebabnya buah roh harus dimiliki
setiap orang percaya sama dan semua. Kalau karunia roh nggak sama dan nggak semua. Kenapa nggak sama dan nggak semua? Karena dalam 1 Korintus 12, tolong Pendeta Marito baca 1 Korintus 12, ya, tetapi karunia roh itu mulai dari ayat 6. Kalau nggak salah ayat 6 apa 7? 1 Korintus 12. Rupa-rupa karunia, Pak. Ayat 4, Pak. Ya, silakan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang, lanjut Pak. Ya, boleh. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Iya. Ini ya, kelihatan ya. Ayat 4, ada rupa-rupa karunia. Ada rupa-rupa. Tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, satu Tuhan. Nah, ayat 7 ini kan jelas mengatakan rupa-rupa itu. Rupa-rupa. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan, bukan pernyataannya. Penyataan. Maksudnya apa? Manifestasi. Penyataan roh. Kepada siapa? Tiap-tiap orang percaya. Semua orang percaya memiliki itu. Lalu diuraikanlah kepada yang seorang roh memberikan karunia ya, berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, jadi pengetahuan bisa dipelajari, tetapi bisa juga karena dikaruniakan. Sama seperti Salomo, dia mengetahui, dia berhikmat di dalam perjanjian lama tanpa dia belajar. Tapi dikaruniakan. Kepada yang seorang roh yang sama memberi iman. Nah, iman di sini bukan iman dalam arti kata iman secara umum. Nah, ada orang berdasarkan ini, dia berkata, kalau begitu, karena iman ini semua orang mesti beriman, maka semua orang harus berbahasa roh. Salah kamu. Udah pernah dulu di Zoom kita ada orang mendebat. Dia mengatakan, Pak, baca 9. Bukankah semua orang harus beriman? Ya. Tetapi saya berkata itu bukan iman dalam arti kata umum. Iman dalam arti kata umum yaitu apa? Setiap yang dikatakan kitab suci harus kita percaya. Misalnya Yesus mati di kayu salib, percaya. Yesus akan datang, percaya. Kalau tidak percaya berdosa. Nah, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak dikatakan dalam kitab suci, kita diberikan karunia iman. Itu yang dalam buku saya tadi, saya sebut dengan ada satu pemilik panti asuhan, makanan sudah habis, tapi pemimpin berkata, ketika diusulkan untuk menghubungi semua donatur supaya mendukung, tetapi seorang yang punya karunia iman berkata, tidak usah, karena malam ini dinyatakan Tuhan kepadaku, akan Tuhan sediakan. Nah, malam itu akan ada makanan diantar, itu bukan, tidak ada ditulis dalam Matius sampai Wahyu. Maka ada namanya the gift of faith, karunia iman. Nah, kalau orang nggak belajar Alkitab dengan baik, jadi ngaurlah kamu. Kamu memutlakkan, kamu yang salah, orang lain kamu salahkan. Dan itu susahnya kalau kita melawan orang yang salah
tapi tidak mau mengaku kesalahannya. Orang lain yang disalahkan. Ayat 10. Tolong Ibu Marito baca. Ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menaksirkan bahasa roh jadi itu. Sebenarnya ya Ibu Marito, kalau dilihat dari urutan ini kan ada 9 ini kan karunia disinggung di sini. Ini yang lebih utama disinggung itu karunia apa tadi? Bernubuat, Pak. Iya kan, nubuat. Ini kan? Ya, Pak. Kepada seorang ya, memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, yang lain berkata-kata pengetahuan, memberi iman. Baru nanti urutan terakhir Bahasa roh. Bahasa roh. Lalu kenapa yang ditekankan bahasa roh? Nah, oke. Meskipun demikian, ayat 11 berkata ini penting. Tolong Ibu Marita. Tetapi gak kedengaran suaramu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Itu dia, seperti dikehendakinya. Dikehendaki siapa? Dikehendakinya Allah. Bukan dikehendaki pendetamu. Hati-hati nih. Jadi jangan karena pendetamu tidak belajar teologi dengan baik, lalu hantam kromo, disalahkannya semua. Oke, kita ganti lagi, kita masuk ke PowerPoint. Ya. Jadi nomor 5 tadi, bahasa roh bukan buah roh, tetapi karunia roh. Oke, ini catatan ke-5. Catatan ke-6, siapa sekarang? Silakan. Bahasa roh bukan satu-satunya karunia. Iya, bukan satu-satunya karunia roh. Tadi udah kita baca kan? Ada banyak karunia roh tadi. Karunia roh, kalau kita baca 1 Korintus 12, ada berapa? Ada 9. Tapi bukan hanya di situ. Ada di tempat lain. Kalau kita selidiki, ada sekitar 20 macam. Tolong diingat. Ada sekitar 20 macam. Bukan 1 macam. Bukan 7 macam. Oke, nomor 7. Silakan, Permata. Bahasa lidah bukanlah karunia istimewa dari Roh Kudus. Ya, jadi jangan ada orang mengatakan kalau kamu punya karunia lain itu biasa-biasa. Tapi kalau kamu sudah berbahasa lidah itu baru luar biasa. Nggak bisa dong, ya. Salah kamu. Ya, salah. Sekarang nomor 8. Bahasa lidah. Ibu Marito. Bahasa lidah bukan tanda keselamatan atau tanda kedewasaan. Nah, ini perlu ini. Bahasa lidah bukan tanda keselamatan atau tanda kedewasaan. Di halaman 72-73 buku saya mengatakan ada orang tidak mau karunia lain, yang dikejar adalah bahasa lidah. Karena apa? Bagi dia atau di gerejanya diajarkan setelah berbahasa lidah baru selamat. Kalau belum selamat. Nah, kacau kan? Oke, kita ulangi. Tolong dibaca sekali lagi oleh Vivi. Baca semua. Nomor 1 sampai 8. Silakan.
Yang pertama, bahasa roh bukanlah bahasa manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Yang kedua, bahasa roh tidak dapat dimengerti. iya, tidak dapat dimengerti. Karena itu diam aja katanya. Kalau berbahasa lidah, kamu dengan Allah saja. Karena nggak ada yang mengerti bahasamu. Nomor 3. Yang ketiga, mengucap bahasa roh tidak dalam ekstasi. Oh, tidak kedengaran. Tolong Ibu Marito, nomor 3. 3. Orang yang mengucapkan bahasa roh tidak dalam kondisi ekstasi atau out of control. Itu dia. Ayat nomor 4. Bahasa roh pada dasarnya diarahkan kepada Allah. Kepada Allah. Malah dikatakan tadi, tak seorang pun mengerti bahasanya. Maka itu, gunakanlah bahasa yang dimengerti. 5. 5. Bahasa roh bukan buah roh, tetapi karunia roh. Iya, dia itu karunia. Bisa ada, bisa tidak ada. Buah roh nggak bisa, harus ada. 6. 6. Bahasa roh bukan satu-satunya karunia roh. Iya, bahasa roh bukan satu-satunya. Ada banyak, ada 20 macam. 7. Bahasa lidah bukanlah karunia istimewa dari Roh Kudus. Bukan istimewa. Jangan ada yang membuat itu istimewa. 8. 8. Bahasa lidah bukan tanda keselamatan atau tanda kedewasaan. Iya, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua.